Shalom. Ya, kita masuk akan dalam PA kita. Sebelum kita masuk dalam PA kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan buat penyertaan sempurna bagi kehidupan kami. Kalau kami yang dasar, kami akan masuk dalam penerangan kitab kami. Biarlah kami Tuhan dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan dan apa yang Engkau kehendaki kepada kami. Terima kasih Tuhan yang kedua kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, PA kita hari ini judulnya adalah hidup yang berpusat pada Allah. Apa kawan-kawan? Hidup yang berpusat pada Allah. Hidup yang berpusat pada Allah. Apa yang dimenat kita? Hidup yang berpusat pada Allah. Apa yang dimenat kalian? Hidup yang berpusat pada Allah. Boleh dijelaskan? Dirinya selalu menyerahkan diri kepada Allah. Ada lagi? Ya, hidup yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan seperti itu. Ya, itu adalah betul. Ya, hidup yang berpusat pada Allah, yang berpusat. Arti berpusat itu adalah titik fokus di mana kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Yesus, yaitu pusat kita kepada Allah dan kepada penyelamat kita. Ya, hidup yang berpusat pada Allah ini adalah di mana kita bisa menyangkal diri kita. Bagaimana menyangkal diri? Apakah menyangkal diri harus mengikuti daging kita? Jika daging kita berkata jangan membaca firman, apa kita harus tidak membaca firman? Ya, itu adalah dia mengikuti dagingnya sendiri seperti itu. Dia tidak menyangkal dirinya. Jika ingin dia berbuat dosa, dia melakukannya seperti itu. Berarti dia tidak bisa menyangkal dirinya. Berarti dia itu sama dengan menyanyiakan keselamatan akan dari Allah. Dia tidak dapat menyangkalkan dirinya, hanya berfokus pada Allah. Ya, di sini hidup yang berpusat pada Allah. Bagaimana yang dikatakan berpusat pada Allah? Apakah kita harus menjadi mengambil ya, apakah yang disebut berpusat pada Allah mengambil keuntungan seperti itu agar orang lain dapat melihat kita bahwa kita adalah murid Kristus seperti itu, maka kita harus mengambil keuntungan agar dilihat orang lain itu hebat bahwa kita adalah anak Kristus. Tidak seperti itu yang diinginkan Tuhan. Namun di mana kita dapat berpusat pada Allah dengan hati yang tulus, hati yang tidak meminta imbalan seperti itu. Apa yang diinginkan orang lain, apa yang ingin dilihat orang lain, agar itu adalah kepuasan pada diri kita. Tidak seperti itu hidup yang berfokus pada Allah. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 6 ayat 9. Oke. Ya, kita buka Alkitab kita Kejadian 6 ayat 9. Jika sudah dapat katakan amin. Ya, kita membaca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Oke. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya. Siapa mengenal Nuh? Tokoh Alkitab ini? Tidak ada ya. Mungkin di antara kita yang jarang membaca Alkitab sehingga tidak tahu bagaimana kisahnya yang dalam Alkitab. Ya. Nuh. Mungkin kita pernah dengar ini ya, walaupun kita jarang membaca Alkitab, tapi sering kita dengar ini adalah tokoh Alkitab yang berpusat pada Allah. Mengapa saya katakan dia adalah tokoh Alkitab yang berpusat pada Allah? Ada yang tahu? Karena setiap perintah yang diberikan kepadanya selalu Iya, ya benar. Dia hidup bergaul dengan Allah. Itu jawabannya. Dia itu adalah bergaul dengan Allah. Lihat dalam kejadian 6 tadi, ayat 9 yang dikatakan orang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, hidup bergaul dengan Allah itu berarti dia memusatkan dirinya kepada Allah. Ya, kita tahu ini adalah tokoh Alkitab yang melaksanakan semua perintah Tuhan. Pada sezamannya Nuh ini, orang-orang yang di sekitarnya itu hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah seperti itu, orang yang di sekitarnya, sehingga Allah murka kepada mereka. Tetapi Nuh ini adalah tokoh Alkitab yang berpusat pada Allah. Maka Allah mengambil inisiatif bagaimana agar orang-orang itu dapat bertobat, dan bagaimana orang-orang yang di sekitarnya itu bertobat seperti itu ya. Nuh ini adalah kisah air bah yang dijatuhkan Tuhan seperti itu ya. Kalau dikatakan kutukan, tidak. Kalau Nuh ini
Tapi banyak orang yang bilang Nuh itu kisah Nuh itu adalah kutukan dari Allah. Tidak. Mengapa saya katakan bahwa Nuh itu kisah Nuh ini tidak kutukan? Namun Allah itu ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang yang di sekitarnya seperti itu. Ya, karena mereka meremehkan dan mereka menganggap hidup di dalam Tuhan itu tidak penting seperti itu. Itulah orang-orang yang tidak hidup berpusat pada Allah. Tetapi Nuh ini berpusat pada Allah. Dia menuruti semua apa yang diinginkan Allah. Allah menyuruh dia untuk membuat bahtera. Dia pun membuat bahtera. Ya, ada juga yang tokoh Alkitab yang lain yang berfokus pada Allah, yaitu Abraham. Siapa mengenal Abraham? Iya, bapak orang percaya ada lagi. Ya. Abraham itu adalah orang yang berpusat pada Allah. Mengapa saya katakan kalau Abraham itu berpusat pada Allah? Karena di mana hidup Nuh itu semua diserahkan kepada Allah. Sedangkan dia pun mempunyai anak, Allah meminta agar Abraham menyerahkan anak. Ia pun menyerahkan. Kenapa ia menyerahkan anaknya? Diminta Allah untuk disembelih atau korban syukur seperti itu. Ya, mengapa demikian? Ada yang tahu? Iya, karena Abraham itu menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi dia. Karena Abraham itu mempunyai anak Ishak diminta dari Allah dan Allah memintanya kembali dan Abraham menyerahkannya seperti itu. Lalu apakah Allah membiarkannya anaknya disembelih? Iya, tidak. Karena apa? Itu adalah cobaan. Allah menguji iman Abraham kepada Allah. Apakah ia memberikan anak itu kepada saya? Seperti itu ya. Nah, Abraham itu punya anak namanya Ishak, dan Ishak itu diminta lewat doa Abraham agar ia diberikan keturunan dan Allah mengabulkannya. Seperti itu ya. Apakah di saat Allah meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya, apakah Abraham menyerahkan Ishak kepada Allah? Iya, menyerahkan. Itu tandanya bahwa Abraham itu adalah berpusat pada Allah. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Abraham percaya dan yakin bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Seperti itu ya. Ya, di sini kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Bagaimana kehidupan yang berpusat pada diri sendiri? Di sini saya sudah merangkumkan bagaimana hidup yang berpusat pada diri sendiri. Yaitu yang pertama, hidup yang berfokuskan pada diri sendiri. Ada yang tahu hidup yang berfokuskan pada diri sendiri? Iya, mengikuti keinginan sendiri. Contohnya seperti ini. Jika niat kita ingin membaca firman, tetapi tiba-tiba ada HP di depan kita, maka apa yang kita pilih? Megang HP atau membaca firman? Iya, kebiasaan manusia itu megang HP itulah karena dia berpusat pada dirinya sendiri seperti itu. Ya, diminta dalam metode PA penahanan kita ini, hidup yang berpusat pada Allah itu tidak seperti itu ya. Yang kedua, bangga atas diri dan keberhasilan diri sendiri. Bangga atas diri dan keberhasilan diri sendiri. Apa yang dimaksud? Iya, di sini dimaksudnya adalah bermegah. Dia menganggap dirinya adalah hebat seperti itu ya. Dia menganggap akulah penyebab semuanya, aku berhasil seperti itu. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah sebagai pekerjaan Allah bagi dirinya. Yang ketiga adalah yakin akan diri sendiri. Bagaimana yakin diri? Yakin akan diri sendiri ini. Seperti apa itu? Dia menganggap bahwa dia dapat menyelesaikan semuanya seperti itu. Dia menganggap bahwa dia dapat menyelesaikan semuanya. Gampangnya itu, aku bisa menyelesaikan itu semuanya. Iya, aku akan bisa mendapatkan itu semua. Itulah karena dia selalu berfokus pada dirinya sendiri. Yang keempat, bersandar pada dirinya sendiri dan kemampuannya sendiri. Yaitu, itu juga termasuk dalam memegahkan dirinya, yaitu menganggap dirinya bahwa semuanya bisa dilaluinya seperti itu. Yang berikutnya adalah membenarkan diri sendiri. Bagaimana membenarkan diri sendiri? Biasanya orang yang berbuat kesalahan, dia menganggap seperti ini, akulah yang paling benar. Padahal sebenarnya dia nggak tahu kata maaf itu penting setiap ada masalah seperti itu. Maaf itu bukan berarti kita kalah.
itu. Ya, yang berikutnya adalah berusaha agar diterima oleh dunia dan dengan cara-cara. Ya, bagaimana ini? Berusaha agar diterima oleh dunia. Ya, ya biasanya ini adalah orang yang berfokus pada dunia seperti itu. Dia berfokus pada diri sendiri. Dia harus tampil cantik, dia harus tampil beda dari yang lain seperti itu. Bahwa dia misalnya seperti ini, aku harus cantik, lebih cantik aku dari dia seperti itu. Aku harus bisa cantik dari dia seperti itu ya. Aku kan pintar dibandingkan dia seperti itu ya. Berusaha agar diterima oleh dunia. Dia berusaha agar bagaimana aku biar bisa terkenal, agar aku bisa hebat, agar aku bisa orang lain menganggap aku itu wow seperti itu ya. Padahal itu adalah berpusat pada dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah kehidupan mementingkan diri sendiri sehingga hidupnya biasa-biasa saja. Ini nih yang sering apa yang memegahkan dirinya sehingga hidupnya biasa-biasa saja. Allah akan tidak berpihak kepada orang yang berpusat pada dirinya sendiri seperti itu ya. Makanya di tempat ini saya yakin dan percaya di tempat ini tidak ada yang memegahkan dirinya sendiri. Ya, adapun dari kebalikannya itu kehidupan yang berpusat pada Allah. Bagaimana berpusat pada Allah? Yaitu yakin akan Allah. Seperti apa yakin akan Allah ini? Ada yang tahu? Iya, percaya Allah. Betul. Yang kedua, bersandar kepada Allah serta kemampuannya dan pemeliharaannya. Bagaimana itu? Bersandar kepada Allah serta kemampuannya dan pemeliharaannya. Meyakini bahwa semua yang bisa dia lakukan bukan dengan kehebatannya, bukan dengan kemampuan pribadi. Ya, bersandar kepada Allah serta kemampuannya. Dia hanya berfokus pada Allah, bahwa Allah itu adalah mempunyai kekuatan yang lebih dari segalanya. Oke. Yang berikutnya, rendah hati di hadapan Allah. Bagaimana rendah hati di hadapan Allah? Rendah hati di hadapan Allah ini adalah bahwa kita menganggap kita tidak akan bisa hidup tanpa Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Itu rendah hati, bahwa dia menganggap aku tidak bisa hidup sendiri. Aku tidak mampu. Aku berharap Allah akan menghidupku seperti Allah yang akan menghidupkan aku. Dia tidak menganggap dirinya bahwa dia hebat seperti itu ya, yang tadi yang berpusat pada diri sendiri tadi. Yang berikutnya adalah penyangkalan diri sendiri. Tadi sudah dijelaskan penyangkalan diri sendiri adalah tidak mengikuti akan keinginan dagingnya sendiri ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Apakah kita hanya mendengarkan khotbah itu sudah dapat memuaskan kita mencari kebenaran Allah dan kerajaannya? Jadi bagaimana harus kita lakukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kita harus membaca firman. Di dalam firman ini semua telah disiratkan bahwa bagaimana perjalanan Allah, perjalanan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita di kayu salib. Yang berikutnya adalah hidup yang suci dan berkenan kepada Allah. Suci. Apa yang dibenarkan kalian arti suci? Iya, tidak bercelah. Hidup yang suci dan berkenan kepada Allah. Apakah hidup orang yang berpacaran yang pacarannya bebas itu berkenan di hadapan Allah? Tidak. Menjaga kekudusan itu juga suci ya. Menjaga kekudusan diri juga itu disebut dengan suci. Hidup yang suci dan berkenan kepada Allah. Allah tidak berkenan kepada orang yang fokusnya hanya kepada pacarnya seperti itu. Tidak. Allah tidak berkenan seperti itu. Namun Allah menginginkan kita agar hidup kita yang suci dan berkenan kepada Allah. Agar bagaimana kita berkenan kepada Allah? Apakah kita harus berbuat baik, itu disebut dengan hidup
bagaimana kita hidup di dalam Allah